Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalkan, nama saya Jania Priyanti dengan ujung NIM 8027 dari kelas B Indralaya. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari sistem hukum yang diampu oleh dosen Ar-Rahman Safebri, SIP, MSI. Di sini saya mengambil dari kasus hukum agama, penistaan agama oleh Ahok dalam pidatonya. Di sini kita akan menganalisis dengan rumus 5W plus 1H. Yang pertama yaitu what atau apa. Yang kedua yaitu who atau siapa. Yang ketiga yaitu when atau kapan. Dan yang keempat itu where atau di mana. Dan yang kelima itu why atau mengapa. Dan yang terakhir itu how. Di sini kita akan menganalisis penjelasan dari analisis 5W plus 1H. Yang pertama yaitu what atau apa, di mana Ahok dituduh melakukan penistaan agama Islam dalam pidatonya di Kepulauan Seribu pada September 2016. Dan yang kedua yaitu who atau siapa. Nah, yang dimaksud adalah Basuki Tejahaja Purnama atau Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta, adalah terdakwa dalam kasus ini. Yang ketiga yaitu when atau kapan, di mana kasus ini terjadi pada September 2016 saat Ahok melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu. Dan yang keempat yaitu where atau di mana pidato Ahok yang dianggap di mana pidato Ahok yang dianggap menista agama Islam disampaikan di Kepulauan Seribu di Jakarta. Nah, yang kelima yaitu wi atau mengapa, di mana Ahok dituduh penistaan agama Islam karena pernyataannya yang dianggap menghina Al-Quran. Yang keenam yaitu how atau bagaimana, di mana Ahok dilaporkan ke kepolisian oleh beberapa organisasi masyarakat atau ormas yang menganggap pernyataan yang menyinggung perasaan umat Islam. Yang selanjutnya yaitu analisis keputusan hukum. Yang pertama yaitu adanya barang bukti, di mana rekaman video pidato Ahok menjadi bukti utama. Yang kedua yaitu adanya keterangan saksi, di mana ahli bahasa, ahli agama, dan saksi mata memberikan keterangannya. Dan yang ketiga yaitu pertimbangan hukum, di mana majelis hakim mempertimbangkan pasal 156A KUHP dan unsur penistaan agama. Dan yang keempat yaitu putusan hakim, di mana Ahok divonis 2 tahun penjara karena terbukti melakukan penistaan agama. Selanjutnya yaitu analisis keadilan keputusan, di mana ini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu kontroversi keputusan, di mana keputusan hakim dalam kasus Ahok menuai kontroversi. Banyak pihak yang menilai bahwa keputusan hakim tidak adil dan tidak sesuai dengan fakta persidangan. Dan yang kedua yaitu kebebasan berpendapat, di mana beberapa pihak berpendapat bahwa keputusan hakim merupakan bentuk pembatasan kebebasan berpendapat. Dan yang ketiga yaitu toleransi antara agama, di mana beberapa pihak berpendapat bahwa keputusan hakim tidak mendukung toleransi antara agama. Dan yang keempat yaitu keadilan dan kepastian hukum, di mana beberapa pihak berpendapat bahwa putusan hakim tidak mencerminkan keadilan dan kepastian terhadap hukum. Selanjutnya yaitu implementasi dari kasus tersebut, di mana kasus Ahok memberikan pelajaran penting tentang kebebasan berpendapat, toleransi antara beragama, dan peran media massa dalam membentuk opini publik. Selanjutnya yaitu tanggapan saya, di mana menurut saya kasus ini sudah benar yang dilakukan oleh hukum. Namun ada beberapa hal yang kompleks dan penuh perdebatan, di mana di sisi lain ada Ahok divonis berdasarkan bukti dan pertimbangan hukum, namun di sisi lain juga banyak yang mempertanyakan interpretasi terhadap ucapannya, pengaruh tekanan massa, dan dampaknya terhadap kebebasan berpendapat dan toleransi antara beragama. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi pemaparan yang telah saya paparkan.
Kesimpulannya yaitu di mana kasus Ahok merupakan suatu contoh kasus hukum agama yang kompleks dan penuh kontroversi, di mana analisis terhadap keputusan hakim perlu mempertimbangkan dari berbagai aspek, termasuk barang bukti, keterangan saksi, dan konteks sosial dan politik. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.